Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen Ibu Ansuci Azahra SEMSI selaku dosen pengampuh mata kuliah Audit Forensik. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Khairani dan nantinya akan ada teman saya Yulia Ribuna. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perusahaan fakta yang melakukan kecurangan. Di sini kami akan mengambil PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai latar belakang kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA, di mana PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA, perusahaan publik di sektor consumer goods, terjerat kasus besar manipulasi laporan keuangan pada tahun 2017. Kasus bermula dari terungkapnya praktik anak perusahaan AISA, PT Indo Beras Unggul atau IBU, yang membeli beras subsidi petani untuk diproses dan dijual ulang sebagai beras premium. Skandal ini menyebabkan harga saham AISA anjlok dan memicu upaya manajemen mempercantik laporan keuangan agar kondisi perusahaan tampak sehat di mata publik dan investor. Audit investigasi oleh Ernst & Young Indonesia atau EY pada 2019 menemukan beberapa temuan utama. Yang pertama ada overstatement atau penggelembungan sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap, serta 662 miliar pada penjualan dan 329 miliar pada EBITDA entitas food. Dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun ke pihak-pihak terafiliasi dengan manajemen lama melalui berbagai skema seperti pencairan pinjaman bank, deposito berjangka, dan pembiayaan beban pihak afilisasi. Yang ketiga, tidak ada pengungkapan transaksi afilisasi secara memadai yang berpotensi melanggar regulasi pasar modal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, saya Yulia Ribuna Berbangun akan menjelaskan mengenai rencana audit forensik untuk kasus perusahaan AISA. Nah, audit forensik pada kasus ini dirancang untuk mengungkapkan secara detail pola dan mekanisme kecurangan serta mengumpulkan bukti yang dapat digunakan secara hukum. Langkah-langkah audit forensik yang relevan meliputi 1. Analisis data keuangan mendalam. Analisis data keuangan mendalam ini dilakukan dengan memeriksa seluruh transaksi keuangan, laporan keuangan, dan dokumen pendukung untuk mengidentifikasi anomali, pola tidak wajar, serta transaksi dengan pihak afiliasi yang tidak dilaporkan. Yang kedua itu ada pengujian forensik. Nah, pengujian forensik ini dilakukan dengan pengujian silang atau cross-check antara catatan internal perusahaan dan data eksternal seperti data bank, supplier, dan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan transaksi. Yang ketiga yaitu wawancara dan pengumpulan bukti. Wawancara dalam audit forensik ini dilakukan kepada pihak-pihak terkait seperti manajemen, staf keuangan, auditor internal, dan lain-lain, serta mengumpulkan bukti elektronik dan bukti fisik yang relevan. Yang keempat itu ada pelibatan otoritas hukum. Nah, pelibatan otoritas hukum dalam audit forensik ini dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan sesuai standar hukum sehingga hasil yang didapat bisa digunakan menjadi alat bukti di pengadilan. Yang kelima yaitu pelaporan dan rekomendasi. Nah, setelah dilakukannya audit forensik ini, maka tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan hasil audit forensik yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan tata kelola serta pengendalian internal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan prosedur pencegahan kecurangan serupa. Nah, agar kasus serupa tidak terulang pada perusahaan AISA, maka perusahaan tersebut perlu menerapkan kebijakan dan prosedur pencegahan kecurangan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance.
di mana penguatan good corporate governance ini dilakukan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif di seluruh lini organisasi. Yang kedua yaitu implementasi sistem pengendalian internal yang ketat. Nah, dalam implementasi SPI yang ketat ini, di dalamnya itu termasuk dalam pemisahan fungsi atau segregation of duties, otorisasi berjenjang, dan rekonsiliasi rutin atas transaksi keuangan. Yang ketiga itu ada penerapan kebijakan anti-fraud dan whistleblowing system. Dalam membangun budaya anti-fraud itu dengan komitmen manajemen atau tone from the top. Kemudian ada pelatihan etika bisnis serta menyediakan saluran pelaporan atau whistleblowing yang aman dan anonim bagi karyawan untuk melaporkan jika adanya kecurangan yang terjadi. Yang keempat itu ada audit internal dan audit forensik berkala. Nah, ini dilakukan audit internal ini dilakukan secara rutin dan audit forensik secara berkala atau insidentil jika ditemukan indikasi kecurangan setelah atau ada pelaporan dalam whistleblowing system ini tadi. Kemudian yaitu ada pengungkapan transaksi afiliasi secara transparan. Nah, pengungkapan transaksi afiliasi secara transparan ini dilakukan untuk memastikan seluruh transaksi yang melibatkan pihak afiliasi diungkapkan secara jelas sesuai regulasi pasar modal untuk menghindari konflik kepentingan dan manipulasi. Kemudian yaitu sanksi yang tegas dan penegakan hukum. Nah, untuk setelah ditemukan adanya indikasi kecurangan, maka perlu ditetapkan sanksi yang tegas kepada pelaku yang melakukan kecurangan tersebut dan bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap temuan dari fraud. Dengan menerapkan langkah-langkah berikut yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka perusahaan AISA dapat memperkuat sistem pengendaliannya, meningkatkan kepercayaan publik, dan meminimalisasi risiko terjadinya kasus fraud di masa yang akan mendatang. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah terjadinya kecurangan. Temuan audit menunjukkan adanya penggelembungan nilai aset, aliran dana tidak wajar ke pihak terafiliasi, dan kurangnya transparansi yang tidak hanya merugikan investor dan pemangku kepentingan, tapi juga mencoreng reputasi perusahaan. Audit forensik berperan penting dalam mengungkapkan pola kecurangan dan memastikan akuntabilitas. Sementara penerapan kebijakan pencegahan seperti penguatan tata kelola, audit berkala, dan transparansi transaksi afiliasi sangat krusial untuk meminimalisir risiko fraud di masa mendatang. Kasus ini menjadi pelajaran berharga